Farah Ashika, absen 13 dari 12 IPA 4. Halo, nama saya Maulana Riki Utomo dari kelas 12 MIPA 4 absen 17. Halo, nama Farah Nadia Maharani, nomor absen 29. Halo, nama saya Salman Abraham, absen 31. Halo Nana. Kamu mau cerita? Kamu tau nggak? Kita kan tapi kamu tuh nggak bisa ngerasain jadinya gitu loh. Nggak serius? Iya. Kayaknya aku tahu dari menggunakan kenapa? Jadi itu ada kelainan yang namanya sindrom Edward. Nah, salah satu jalan itu jadinya nggak gerak. Apaan tuh? Nah, sekarang di sini aku mau jelasin tentang apa itu sindrom Edward. Jadi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua kromosom yang mengalami mutasi, yang ketiga penyebab, yang keempat dampak, dan yang kelima cara penanganan. Sindrom Edward itu adalah salah satu kelainan yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Kelainan ini yang sering juga disebut trisomi 18 yang merupakan kelainan pada jumlah kromosom yang menyebabkan kelainan di banyak organ tubuh bayi. Pada sindrom Edward terjadi kelebihan jumlah kromosom ke-18 yang seharusnya sepasang atau 2 kromosom menjadi 3 kromosom pada janin yang berkembang dalam rahim. Wanita tua yang hamil dapat dikaitkan dengan kondisi hormon yang dapat mempengaruhi pembelahan sel pada saat perkembangan embrio. Risiko seorang ibu untuk melahirkan seorang bayi penderita sindrom Edward akan lebih tinggi apabila ibu tersebut hamil di atas 35 tahun. Pada saat sel sperma dan sel telur bergabung, maka kromosom pun bergabung. Janin mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. Sehingga jumlah normal kromosom pada janin adalah 46 buah atau 23 pasang. Apabila ada kesalahan jumlah pada kromosom, maka hal itu dapat diteruskan kepada janin. Istilah trisomi berarti salah satu kromosom bayi memiliki 3 salinan kromosom. Pada sindrom ini, kromosom 18 lah yang memiliki 3 salinan tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu pertumbuhan organ-organ bayi yang tidak berlangsung semestinya. Sindrom Edward ini dapat dideteksi baik ketika anak masih menjadi janin maupun sudah terlahir menjadi bayi. Ketika masih menjadi janin, kelainan sindrom Edward ini juga dapat terlihat dari ibu hamil yang mengandung bayi dengan sindrom tersebut. Gejalanya yaitu Yang pertama ada polyhydramnion, air ketuban yang lebih banyak dari normalnya. Hal ini disebabkan karena kelainan pada refleks menelan janin dalam rahim. Yang kedua ada oligohydramnion atau air ketuban lebih sedikit dari normalnya. Hal ini disebabkan karena kelainan pada ginjal janin. Yang ketiga ada plasenta yang lebih kecil atau tidak proporsional. Yang keempat ada intrauterine growth retardation atau IUGR, tidak berkembangnya janin dalam rahim. Yang kelima ada aktivitas janin dalam kandungan lemah, sehingga ibu jarang atau tidak sama sekali bisa merasakan janin pada umur kehamilan yang sesuai. Ketika bayi sudah lahir, gejala yang timbul secara fisik adalah bayi memiliki tubuh yang kecil, terlihat lemah, dan memiliki gangguan kesehatan atau kelainan dengan ciri fisik. seperti yang ditunjukkan pada layar. 1. Mikrosefali ini merupakan ukuran kepala bayi yang baru lahir lebih kecil. Yang kedua, pada sindrom ini posisi telinga berada di bawah garis mata sehingga dikenal dengan low set ears. Yang ketiga, jari yang saling tumpang tindih ini merupakan ciri khas dari sindrom Edward. Kelainan jantung yang umum terjadi pada penderita sindrom ini yaitu tidak sempurnanya dini pemisah antara serambi ataupun bilik jantung. Hal ini juga dikenal dengan istilah jantung bocor. Untuk gangguan tumbuh kembang, misalnya dalam hal intelektual, penderita rata-rata memiliki keterbelakangan mental dengan IQ di bawah rata-rata, serta memiliki gangguan perkembangan kognitif. Yang pertama, pemasangan selang makanan dengan nasogastrik atau gastrotomi, yaitu selang yang dimasukkan dari hidung hingga lambung apabila bayi kesulitan untuk menyusu, minum, dan memakan sesuatu. 2. Bayi dengan sindrom ini juga rentan terkena infeksi, seperti infeksi paru, infeksi saluran kencing, dan infeksi telinga. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik yang tepat dan sesuai dengan bakteri penyebab infeksinya.
3. Penanganan khusus juga harus dilakukan pada jantung karena sebagian penderita sindrom Edwards mengalami kelainan jantung. Hal ini dapat ditindak dengan operasi. 4. Penanganan dengan fisioterapi atau terapi okupasi juga diperlukan apabila bentuk tungkai tidak normal. Karena tanpa adanya ini, bayi akan kesulitan untuk bergerak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.